melihat step 1-2 udah selesai ya, nggak perlu kita ini lagi. Silakan Ahmad baca sebelah kiri. Maksud dan tujuan. Menyatukan bahasa dan hati para senior leader IP dan AP, inovasi ligat yang akan ditetapkan bersama. 1. Mendalami, membahas, dan memformulasikan peta psikis, mental map, yang akan menjadi pemersatu berdasarkan sistem keyakinan dan kebijakan usaha yang akan menjadi acuan seluruh insan IP dan AP ke depan. 2. Memupuk kohesi seluruh senior leader IP dan AP sebagai landasan untuk membangun Indonesia Power terbaik atau excellent. Kriteria peserta BOD IP dan BOD IP -1. Itu adalah Board of Directors. Kalau -1 atau -1 artinya kepala divisi. BOD AP, direksi anak perusahaan, dan BOD AP -1. Proses kegiatan rembuk nyekruk. 1. Memfasilitasi review dan memperkaya IP portfolio strategi melalui voyage plan and long-term development planning tools. 2. Mengejawantahkan dan membangun kesepahaman para key player IP dan AP terhadap eksekusi IP portfolio strategi dengan decentralization contract and parenting strategi bertemakan freedom to act yang akan diterapkan di kelompok usaha IP. Kalau nomor 1 bicara mengenai portofolio. Ya. Kalau bicara nomor 2, ini yang you harus lihat di sini kata-kata kuncinya adalah freedom to act adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan suasana hati. Kita telah mengundang dan Pak Rudiantara menerima undangan untuk menjadi pembicara pada rembuk yang pertama. Pak Rudiantara mantan Menteri Menkominfo yang juga mantan Wakil Direktur Utama PLN, Pak Rudiantara, saya minta bicara freedom to act. 3. Memfasilitasi review dan memperkaya value and norms board character untuk membangun kekompakan 3 angkatan manajemen teratas dalam mengeksekusi IP portfolio strategi. Akan ada namanya tuh kesepakatan. Kalau kita mau mewujudkan IP terbaik, kita harus punya nilai-nilai dan norma-norma. Kita akan menjadi bagian daripada cara berpikir dan melihat. Jadi itu yang namanya rembuk dan nyekruk. Strategi manajemen and control cycle. 4. Memfasilitasi perancangan dan eksekusi IP group strategi planning and control cycle. 5. Memfasilitasi pembentukan Agile Team Network strategi excellent. 6. Mendesain, meluncurkan, dan mentransisikan monthly performance excellent report. Nanti akan kita bantu mereka menerapkan apa yang dilakukan oleh ATC selama ini. Bantu direksi menghasilkan ide itu dibentuk tim untuk melaksanakan ide itu. Nah, ini dia. Tapi dibikin lebih teratur supaya dari tahun ke tahun diikuti pelaksanaan dari tim ada dan sebagainya. Annual norm survey. Melaksanakan norm survey menghasilkan profil budaya dan mengidentifikasikan perbedaan antara kenyataan dan kondisi ideal. Identifikasikan perbedaan gap antara kenyataan dan kondisi ideal. Maksud dan tujuan mengembangkan habit seluruh pemimpin tim IP dalam membangun winning team 4.0. 1. Membahas dan mendalami remote value creation, tim pemenang yang dapat berkarya dari mana saja. Kedua, menanamkan meritokrasi ide dan 3C, coordination, cooperation, collaboration di seluruh organisasi. 3. Mendorong kesatuan bahasa dan gaya kepemimpinan menuju agile team performance culture. Kriteria peserta BODIP dan BODIP -1. Yang keduanya BODAP dan BODAP -1. Seluruh pemimpin tim di IP dan AP, individual kontributor terpilih dari IP dan AP. Meskipun orang itu tidak punya anak buah, tapi dia punya potensi menjadi leader, langsung aja dimasukkan ke winning team. Proses kegiatan memfasilitasi pembentukan dan melatih tim event execution untuk winning team
4.0 di kelompok usaha IP. Nomor 2, membangun database peserta, mengkomunikasikan learning management system untuk winning team 4.0. 3, merencanakan dan melaksanakan survei award dan QMLI. Memilah, melatih, dan memberikan lisensi untuk corporate trainers di IP. 5, mempersiapkan dan meluncurkan pelatihan winning team 4.0 secara masif, memantau dan mengevaluasi dampak langsung terhadap produktivitas. Nah, ini akan menjadi otomatisasi yang kita harapkan nanti native reporting dari ponsel, ada website, bisa ngeklik sesuatu, Indonesia Power sendiri boleh buka websitenya. Dia bisa kelola sendiri. 6, memfasilitasi dan mengarahkan eksekusi perdana IP Ligat Culture Festival. 7, melaksanakan outback mindset execution coaching untuk pemimpin senior tim dan membangun kebiasaan untuk produktivitas dan efektivitas individu. Output utama outback 4.0 IP digital fitness, work report, QMLI report, personal effectiveness report, organizational effectiveness report. Sisi teknis, peningkatan produktivitas minimal 20% seluruh lini yang diukur. Peningkatan minimal 5 poin di 4 area pengukur. Dari sisi manusia Sisi apa? manusia, terbentuk budaya kinerja tim yang agile. Lean and agile organization. Maksud dan tujuan, merancang bangun struktur perusahaan yang lean dan jaringan tim yang produktif yang mampu berinovasi ligat. 1. Mendorong kejelasan pembagian tugas, otonomi, dan otoritas di organisasi induk dan pada level anak perusahaan IP. 2. Menerapkan irama kerja terorkestrasi antara organisasi induk dan anak perusahaan IP sesuai siklus kerja PCDCA. Kriteria peserta, BOD IP and BOD IP -1, BOD AP dan BOD AP -1, seluruh pemimpin tim di IP dan AP. Proses kegiatan, IP Lean Organization. 1. Memfasilitasi proses desain, implementasi, dan review struktur utama dan matriks otoritas IP Corporate Center dan AP. 2. Memfasilitasi review dari struktur operasi IP Corporate Center dan AP. 3. Mendesain, menyusun, dan melakukan review terhadap model kreasi, operating model, alternatif yang relevan dengan tema pengorganisasian dan kerangka kerja fungsi bisnis dan deskripsi tiap fungsinya. 4. Mendesain, melakukan sosialisasi dan review decentralization contract, parenting style, and management attention chart. 5. Mendesain, melakukan sosialisasi dan review career management system terintegrasi. 6. Mendesain, melakukan sosialisasi dan review strategi rewards and consequences yang diselaraskan dengan tujuan bisnis. Program and communication management. 9. Mempublikasikan rencana pelaksanaan IP Ligat dan kemajuannya secara berkala. 10. Menganalisis dan mengusulkan meeting taksonomi dan calendar of events. Output utama, IP Corporate Center and SBU Structure and Authority Matrix, Decentralization Contract, Parenting Style, and Management Attention Chart, Integrated Career and Reward Consequence Management System. Ukuran keberhasilan, sisi teknis, peningkatan kapabilitas inovasi ligat kelompok usaha IP, pencapaian minimal 80% dari tonggak-tonggak pembangunan dalam IP Long Term Development Plan. Nah, itu saya baca irama kerja lah itu supaya freedom to act bisa terbantu. Sekarang lanjutkan dengan B. Maksud dan tujuan. Merancang bangun struktur perusahaan yang lean dan jaringan tim yang produktif yang mampu berinovasi ligat. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi IP dan AP melalui tata kelola strategi dan tata kelola operasi yang excellent. Meningkatkan kualitas koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi dalam rapat dan pertemuan kerja teroptimisasi, mendorong tercapainya strategi perusahaan. Kriteria peserta, BOD IP dan BOD IP -1, BOD AP dan BOD AP -1, seluruh pemimpin tim di IP dan AP. Proses kegiatan, IP Agile Team Network. Mendesain, melakukan sosialisasi, dan review Agile Team Network pada IP Corporate Center, dan melakukan review untuk menyelaraskan dan menemukan keseimbangan yang tepat antara conditions of excellence, tujuan proses bisnis, KPI, dan target di seluruh kelompok usaha IP. Melakukan coaching untuk implementasi standar pelaporan dan rapat kerja sebagaimana dijelaskan dalam Winning Team Manual dan Winning Team Meeting Agenda. Melakukan pemantauan compliance dan audit performance terhadap standar pelaporan dan rapat kerja
dalam aspek perencanaan, proses, fungsi, dan tim kerja di kelompok usaha IP. Melakukan review terhadap Agile Team Network dan merekomendasikan penyesuaian dan atau perbaikan organisasi, kebijakan maupun proses terhadap struktur dan kebijakan organisasi. Memfasilitasi desain dan implementasi Performance Quotient Management Control System (PQMCS) commencing 2022. Melakukan review, analisis, rekomendasi, dan evaluasi peningkatan produktivitas berdasar PQ data yang dikumpulkan. Output utama, desain Agile Team Network di kelompok usaha IP, pemetaan proses manajemen kunci dan proses kerja utama, Enterprise Process Engineering, optimisasi rapat dan kinerjanya, laporan kinerja teroptimisasi. Sisi teknis, ukuran keberhasilan. Dari sisi teknis, pemetaan seluruh proses manajemen kunci dan proses kerja berdasar ORBEX 4.0, Enterprise Process Engineering. Peningkatan produktivitas minimal 20% di seluruh lini yang diukur. Sisi manusia, terwujudnya budaya kerja IP yang berakhlak di era normal.